surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah dibuka dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya, bagimu selamanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu senior yang Tuhan Yesus kasihi. Puji dan syukur kita bisa bertemu di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini sebelum kita beristirahat, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mohon Roh Kudus membimbing kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam menjaga, memelihara hidup kami sampai saat ini. Hanya karena anugerah dan pengasihan-Mu saja, kami dapat menikmati kehidupan di sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas kami. Bapa yang baik, saat ini kami rindu mendengar suara-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dan kehidupan kami. Oleh karenanya kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu Bapa, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Kami mohon Bapa, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan kami saat ini siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu senior yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan 20 yang menyatakan, tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti.
Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah menghadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat dari ayat masnya, dari ayat 8. "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?" Ibu bapak senior yang dikasihi Tuhan, di kota Dumai, Riau, terdapat sebuah toko roti yang enak dan menjadi langganan ketika ada acara-acara di gereja. Nama toko roti tersebut Our Daily Bread. Rotinya berbeda dengan roti-roti yang lain karena rasanya empuk tetapi padat dan tentu nikmat. Nama tokonya pun terinspirasi dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, yang salah satunya menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya." Dalam bahasa Inggrisnya, "Give us this day our daily bread." Berbicara roti, maka ada satu bahan yang sangat penting. Bahan itu adalah ragi. Ragi mempunyai fungsi mengempukkan dan mengembangkan serta membantu terbentuknya aroma dan rasa pada roti. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita jangan terlalu membahas soal roti. Nanti jadi seperti cerita dalam bacaan hari ini. Para murid sedang memperbincangkan tentang roti. Tuhan Yesus menegur mereka karena dia sedang tidak membahas tentang roti. Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan para muridnya untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maksudnya tentu bukan lagi ragi untuk membuat roti, melainkan pengajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran orang Farisi dan Saduki menolak kehadiran Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Seringkali kita mempersoalkan tentang makanan sehingga tidak menyadari ada yang lebih penting dari itu. Melakukan firman Tuhan atau pengajaran Kristus dengan taat, mengasihi Allah dan sesama, tidak bersikap seperti orang Farisi yang seolah-olah merasa paling benar dan saleh, padahal merancangkan kejahatan untuk sesama.
serta menolak ajaran orang Saduki yang tak percaya akan kebangkitan orang mati, adalah contoh hal-hal penting yang perlu kita pikirkan dan lakukan dalam kehidupan ini. Jangan mempersoalkan ada atau tidak ada makanan. Tuhan Yesus pasti menyediakannya, seperti Dia memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Renungan pagi hari ini. Jangan pula bertengkar karena makanan jasmani. Tuhan Yesus mau kita fokus pada makanan rohani karena semua firman-Nya enak. Apalagi our daily bread darinya dicukupkannya bagi yang selalu mau bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar pada malam ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebutuhan kami yang Engkau cukupkan setiap hari. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia pada ajaran-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalan-Mu. Bapa yang baik, malam telah menjadi bagian hidup kami dan kami akan beristirahat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kasih, pengasihan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa yang kami persembahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ada firman Dia
semangat, Pelayanan segar dan hijau.